diduga akibat mengonsumsi hewan ternak mati karena sakit. 85 warga Kelurahan Candirejo, Yogyakarta positif antraks. Kini penyakit antraks justru merebak di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. 87 warga dilaporkan positif terjangkit, 1 orang meninggal dunia. Konsumsi hewan ternak mati, puluhan warga Kelurahan Candirejo, Kapanewon Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta positif antraks. Baru-baru ini, dunia kesehatan digeparkan oleh kasus diduga penyakit antraks yang menyerang beberapa warga di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Yogyakarta. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunung Kidul menyatakan bahwasanya para korban sempat mengonsumsi daging sapi yang mati akibat sakit pada bulan Mei lalu. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mengungkapkan pada kasus ini, korban positif antraks berjumlah 93 orang, yang 3 diantaranya telah meninggal dunia. Wabah antraks memang sudah tidak asing lagi di Indonesia. Jumlah kasus antraks di Indonesia pada setiap tahunnya menunjukkan angka yang tidak stabil. Adapun jumlah kasus antraks yang dilaporkan pada setiap tahunnya di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 11 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 8 kasus, pada tahun 2022 terdapat 10 kasus, dan baru-baru ini pada tahun 2023 sebanyak 12 kasus. Memang angka yang kecil, namun kita harus tetap waspada terhadap adanya wabah penyakit antraks tersebut. Lalu, apa sih itu antraks? Antraks merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis pada berbagai jenis hewan, seperti sapi, kambing, domba, anjing, kucing, serta beberapa hewan lainnya. Penyakit antraks ini tidak hanya menyerang di hewan, namun juga bisa menyerang manusia karena sifatnya yang zoonosis. Bakteri Bacillus anthracis merupakan bakteri yang berbentuk basal atau basil dengan gram positif, berkapsul, dan berspora. Letak sporanya di sentral dan akan terbentuk setelah 12-18 jam bakteri di luar tubuh inangnya yang kondisinya lebih panas dan tidak mendapatkan makanan. Jika kita melakukan kultur bakteri, pertumbuhan pada media blot agar, bakteri Bacillus anthracis akan membentuk suatu koloni besar dengan tepi kasar, dan apabila diperbesar akan tampak kaput medusa atau rambut setan. Sedangkan pada media cair, bakteri Bacillus anthracis akan berflokulasi apabila medianya digoyang. Tanda-tanda awal adanya kasus antraks adalah adanya kematian ternak secara mendadak pada suatu wilayah, terutama di daerah yang secara historis pernah ditemukan kasus antraks. Gejala klinis antraks secara umum pada hewan antara lain lemah, nafsu makan berkurang, sekresi susu menjadi berkurang, adanya pembengkakan di daerah leher atau submandibular, kemudian suhu tubuh meningkat, bisa disertai demam, tetapi juga bisa di batas normal. Kemudian pada hewan yang rentan, periode antara timbulnya gejala yang terlihat dan kematiannya hanya terlihat pada beberapa jam saja. Ternyata, gejala-gejala klinis tadi itu merupakan gejala yang umum, sedangkan pada beberapa hewan menunjukkan gejala-gejala yang lebih spesifik. Kita bisa menggolongkannya menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama pada hewan ternak atau hewan herbivora, kemudian golongan kedua yaitu unggas, dan golongan yang ketiga yaitu karnivora atau satwa liar. Pada hewan ternak atau hewan herbivora, terutama pada sapi atau kerbau, penyakit berlangsung secara perakut dengan mengakibatkan kematian hewan yang mendadak.
Sedangkan pada manusia, antraks biasanya ditemukan dalam bentuk akut sampai subakut, menyebabkan diare dan juga kolik. Gejala klinis antraks pada hewan herbivora sering kurang dikenali, kecuali adanya demam tinggi dan pembekakan pada submandibular. Jika tidak dilakukan pengobatan, dalam waktu kurun 13 hari, hewan akan menunjukkan gejala gemetar atau tremor, urin bercampur darah, dan pada keadaan lanjutan, hewan akan rebah ke tanah dan menjadi konvulsi yang hebat. Dan pada puncak penyakit, dapat ditemukan adanya darah yang keluar melalui anus dan lubang-lubang kumlah lainnya, seperti pada mulut, lubang hidung, atau vulva. Berbeda dengan sapi, kerbau, ataupun kuda, babi ternyata relatif lebih tahan terhadap antraks dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya. Antraks pada babi itu bersifat subakut atau bahkan kronis. Gejala pada babi dapat terlihat pada faring atau ususnya, di mana pada faring itu terjadi pembengkakan secara cepat dan dapat meluas hingga kepala, sehingga menyebabkan babi mengalami kesulitan makan dan sesak nafas. Sedangkan pada usus, itu bentuknya tidak terlalu jelas atau terlalu terlihat dikarenakan jarang ditemui pembekakan. Namun, gejala yang sering terlihat atau sering ditemui adalah adanya anoreksia, muntah, dan juga diare yang kadang-kadang disertai darah. Pada unggas, umumnya kurang peka terhadap bakteri antraks, kecuali pada burung unta. Gejala yang terlihat pada burung unta yaitu terjadi pembengkakan, terutama di leher. Pada unggas sendiri yang telah mati karena antraks, dapat terlihat adanya pendarahan pada permukaan organ tubuh seperti pada jantung dan ditemukan cairan yang berlebih pada rongga dada dan perut, serta perubahan bentuk dan kepadatan pada beberapa organ seperti limpa, hati, dan juga ginjal. Sedangkan pada karnivora dan satwa liar, gejala antraks dapat berupa pembekakan pada tenggorokan, perut, usus, rahang, lidah, dan juga gusi. Dapat pula terlihat adanya lesi karbonkel. Pada umumnya, infeksi tidak mematikan dan penyakit bersifat kronis. Kerentanan pada satwa liar terhadap bakteri antraks itu sama dengan hewan peliharaan lainnya seperti anjing atau kucing. Pada hewan peliharaan dapat dilakukan vaksinasi, sedangkan hewan liar sangat susah bahkan mustahil untuk dilakukan vaksinasi karena sifatnya yang agresif. Pada umumnya, hewan karnivora atau satwa liar jauh lebih tahan dibandingkan hewan-hewan herbivora terhadap paparan penyakit antraks. Namun, kematian mendadak pada hewan yang tampak sehat dalam waktu yang singkat di alam bebas tanpa disertai suatu gejala perlu dicurigai terhadap penyakit antraks. Kecurigaan terhadap adanya antraks apabila hewan ditemui mati dengan penyakit posisi kaki depan menjulur kaku, busung dan bengkak pada bagian muka dan leher, serta adanya pendarahan pada lubang kumlah, terutama pada anus, lubang hidung, dan juga mulut. Hewan-hewan yang mati karena antraks biasanya menciri dengan adanya pendarahan pada lubang-lubang kumlah seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Hewan yang mati karena antraks itu sangat jarang untuk dilakukan otopsi karena ingat, antraks itu bersifat zoonosis terhadap manusia. Namun, tidak terkecuali bisa dilakukan otopsi yang dilakukan oleh para petugas khusus untuk kepentingan tertentu. Perubahan-perubahan yang paling menonjol yang bisa dilihat ketika otopsi. Yang pertama itu pembesaran pada limpa sekitar 23 kali dari ukuran normal. Kemudian, limpa terlihat lembek dan bila diiris, keluar darah cair berwarna gelap seperti hitam. Selaput lendir rectum itu berwarna kebiruan dan menyembul disertai pendarahan. Pendarahan juga terjadi pada beberapa organ dalam tubuh
seperti pada hati, ginjal, dan saluran pencernaan, namun tidak terlalu menciri. Baik, karena sifat penyakit antraks yang zoonosis, oleh karena itu, penyakit antraks dapat timbul atau menjangkiti manusia. Infeksi pada antraks pada manusia sering terjadi karena adanya kontak dengan spora antraks dari hewan yang tertular atau melalui produk asal hewan yang terkontaminasi, seperti pada tulang, kulit, atau wool, atau dari daerah atau tanah yang tercemar. Ada 3 bentuk atau 3 tipe antraks pada manusia, yaitu yang pertama ada antraks kulit, yang kedua ada antraks gastrointestinal atau pencernaan, dan juga oroparingeal. Kemudian yang ketiga yaitu antraks pernapasan. Sedangkan antraks meningitis atau otak itu merupakan kelanjutan tipe dari ketiga tipe tadi. Yang pertama, antraks kulit. Lebih dari 95 kasus antraks pada manusia berupa antraks kulit. Manusia terinfeksi karena kontak langsung dengan hewan peliharaan atau produk-produknya. Tempat yang sering terinfeksi adalah bagian tubuh yang tidak terlindungi seperti kepala, leher, tangan, dan kaki. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagian-bagian lain juga bisa terinfeksi. Gejala awal yaitu munculnya papula atau semacam bisul kecil disertai rasa gatal dan panas. Dalam 2-3 hari, papula berubah menjadi vesikula yang berisi cairan bening, kuning atau kemerahan dengan diameter 1-2 cm. Vasikula kemudian pecah dan terjadi nekrosa jaringan di tengah luka yang warnanya kehitaman. Jejas inilah yang cukup khas untuk antraks. Pada antraks kulit sangat jarang terjadi septikemia, dan apabila dilakukan pengobatan secepatnya maka mortalitas kurang dari 1%. Antraks gastrointestinal dan oroparingeal. Antraks gastrointestinal sering terjadi karena mengonsumsi daging yang terkontaminasi bakteri antraks. Pada awalnya, gejala klinis tidak spesifik seperti hanya muntah, mual, diare, kemudian demam, dan juga sakit kepala. Namun, pada keadaan lanjutan dapat terjadi diare berdarah dan karena adanya Ka pada usus, maka terjadi muntah darah. Ascites terjadi pada 2-4 hari pasca terlihat gejala klinis. Kematian dapat terjadi karena perforasi usus dan toksemia. Sedangkan pada antraks oroparingeal jarang terjadi dibandingkan antraks gastrointestinal. Gejala antraks oroparingeal berupa rasa sakit di daerah leher, adanya luka pada rongga mulut, lidah, dan tonsil yang menyebabkan demam, pembengkakan, dan kemerahan pada daerah leher. Nah teman-teman, setelah mendengar gejala antraks gastrointestinal, bisa kita simpulkan bahwasanya wabah penyakit yang ada pada Kabupaten Gunung Kidul itu termasuk pada penyakit tipe antraks gastrointestinal karena para korban dapat terjangkit karena mengonsumsi daging sapi yang telah mati. Yang ketiga yaitu antraks pernapasan yang sering terjadi karena penderita menghirup spora antraks yang bisa berasal dari produk hewan yang terkena antraks seperti kulit atau bulu, atau bisa saja menghirup secara langsung spora yang berbentuk bubuk. Gejala antraks pernapasan ini tidak spesifik dan dapat terlihat selama 2-3 hari dan menunjukkan gejala seperti demam, berkeringat, atau menggigil, serta bisa disertai lesu, sakit kepala, batuk, dan yang tidak produktif. Kemudian nafas pendek dan nyeri dada. Pada keadaan lanjut, dapat terjadi pernapasan berat dan cyanosis yang disebabkan karena toksemia dan dapat terjadi kematian dalam kurun waktu 24 jam. Dan yang terakhir, tipe terakhir yaitu tipe antraks meningitis, yaitu gabungan
atau lanjutan dari ketiga tipe antraks yang sebelumnya. Kejadian antraks meningitis sangat jarang terjadi dan sering merupakan kejadian lanjutan dari salah satu atau ketiga bentuk antraks yang tadi. Gejala klinis dari antraks meningitis ini merupakan manifestasi akibat dari timbulnya peradangan selaput otak, peningkatan tajam tekanan cairan cerebrospinal, dan terdapatnya darah dengan gejala nyeri leher, sakit kepala, muntah, dan demam tinggi yang dapat diikuti dengan kehilangan kesadaran dan berkelanjutan dengan kematian. Penyakit antraks ini dapat didiagnosa bukan hanya dari gejala-gejala yang timbul, namun juga harus disertai dengan pengecekan secara laboratorium. Pemeriksaan secara laboratorium bisa dilakukan dengan pemeriksaan bakteriologis, di mana pemeriksaan ini dilakukan dengan mengambil spesimen dari organ-organ yang merupakan predileksi bakteri Bacillus anthracis ataupun dari darah yang keluar dari penderita. Dari spesimen tersebut, terlebih dahulu dikultur pada media agar darah atau blood agar dan diinkubasi pada temperatur 37 derajat Celcius selama kurang lebih 18-24 jam yang selanjutnya akan terlihat koloni. Dari koloni-koloni tersebut dapat dilakukan pemeriksaan secara mikroskopis yang dilakukan dengan cara pengecatan Gram. Setelah pemeriksaan bakteriologis, bisa dilakukan pemeriksaan serologis, di mana pemeriksaan serologis ini dibagi menjadi dua, yaitu tes antigen atau uji Ascoli dan juga tes molekuler atau PCR. Pengujian Ascoli dilakukan untuk mendeteksi adanya antigen residu bakteri antraks dalam jaringan yang tidak ditemukan secara pemeriksaan ulas darah dan kultur jaringan. Bahan yang diperlukan dapat berbentuk tulang, bulu, potongan kulit atau bagian tubuh lain yang masih bisa didapatkan dari hewan yang telah mati atau dikubur. Pengujian ini memerlukan serum presipitasi bertiter tinggi. Kemudian reaksi positif yang ditandai dengan terbentuknya cincin putih dan pada batas pertemuan antara kedua cincin cairan tersebut. Uji ini sebenarnya kurang spesifik karena dapat pula memberikan reaksi sama dengan bakteri Bacillus. Sedangkan untuk tes molekuler pada kasus antraks dapat dilakukan dengan uji polymer chain reaction atau PCR dengan mendeteksi toksil bakteri dan gen kapsulnya. Uji ini penting dan bermanfaat dan sangat dianjurkan dalam rangka untuk menelusuri asal kuman Bacillus anthracis ini yang ditemukan di daerah baru. Karena takutnya, bakteri-bakteri tersebut merupakan bakteri evolusi dari bakteri-bakteri yang sebelumnya. Cara pencegahan yang kita dapat lakukan untuk mencegah penyebaran penyakit antraks sendiri bisa dilakukan dalam 2 tahap atau 2 hal. Yang pertama pada hewan dan pada manusia. Pada hewan sendiri, yang pertama, vaksinasi antraks 2 kali dalam setahun di daerah endemik antraks atau daerah yang telah terkena antraks. Yang kedua, menjaga kebersihan kandang dan lingkungan atau biosecurity. Yang ketiga, dilarang memotong hewan ternak dalam keadaan sakit dengan gejala mengarah penyakit antraks. Keempat, melaksanakan prosedur penyembelihan ternak dengan benar dan dilakukan pemotongan di rumah potong hewan atau RPH. Setiap ternak atau bahan asal ternak yang dijual belikan harus disertai surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH dan bahan asal hewan dari daerah asal ternak. Kemudian, tidak memberikan pakan dari singkong dan daunnya langsung atau segar, tetapi harus melalui pelayuan. Kemudian, dilakukan pemisahan ternak sakit dan ternak sehat. Kemudian, tidak memberikan pakan singkong atau kulitnya yang belum dibersihkan atau dicuci.
Kemudian, segera laporkan ke petugas apabila ada ternak sakit mendadak atau terjadi kematian mendadak pada ternak. Pada manusia sendiri, cara mencegah pada penyebaran penyakit antraks sendiri, yang pertama dilarang keras memakan daging yang tercemar antraks atau memanfaatkan atau bersentuhan dengan daging, kulit, tulang, tanduk atau bagian tubuh lainnya dari ternak penderita antraks. Kedua, mencuci bersih bahan makanan sebelum dimasak. Selalu mencuci tangan sebelum makan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang ketiga, membiasakan mengonsumsi daging dan jeroan dengan dimasak sempurna, mencuci sayuran atau lalapan sebelum dikonsumsi. Beberapa cara-cara yang sudah saya paparkan tadi tidak cukup, atau memang cara-cara yang tadi belum tentu bisa mencegah secara total penyakit antraks pada daerah Anda. Namun, tidak ada salahnya untuk mencoba untuk mencegah penyebaran antraks yang lebih meluas. Memang, antraks ini merupakan penyakit yang masih belum populer di Indonesia. Namun, jika penyebarannya secara meluas, maka penyebaran atau wabah tersebut sangat mematikan dan akan merugikan tidak hanya para hewan atau para hewan ternak, namun juga pada manusia. Kita sebagai tenaga kesehatan seharusnya turut serta dalam mencegah penyebaran wabah antraks itu sendiri dengan cara menerapkan hidup sehat dan juga melakukan penyuluhan kepada para masyarakat. Oleh dengan begitu, penyakit antraks oleh karena itu, Indonesia akan bebas dari penyakit antraks. Saya Andre, mengucapkan terima kasih.